Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Anak-anak, Bapak bilang kan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan lebih dulu ya. Nama saya Ertanti Khairiyah, bisa dipanggil dengan sebutan Bu R. Kita bertemu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi Bahasa Indonesia kelas 8, bab pertama yaitu tentang teks berita. Ngomong-ngomong masalah berita, berita itu termasuk makanan sehari-hari dalam kehidupan kita. Malah bisa disebut termasuk menu 4 sehat 5 sempurna. Mengapa? Karena setiap hari kita selalu ada berita, setiap waktu, setiap detik, setiap jam berita itu datang silih berganti. Jadi tiada hari tanpa berita. Oleh sebab itu berita disebut makanan sehari-hari bagi kita. Dalam bab 1 ini nanti kita akan membahas ada 5 poin. Yang pertama adalah definisi, ciri, dan jenis teks berita. Kemudian yang kedua adalah unsur teks berita. Yang ketiga adalah simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi berita. Yang keempat, struktur dan kebahasan teks berita. Dan yang terakhir, penyusunan teks berita. Nah, apa sih berita itu? Berita itu adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual dan faktual. Aktual itu informasinya terkini yang sedang terjadi. Kalau faktual itu berdasarkan fakta sebenarnya, itu berita. Sedangkan teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan itu bersifat aktual dan faktual. Jadi beritanya itu topiknya yang lagi yang lagi dibicarakan, dan faktual itu sesuai fakta yang sebenarnya, tidak diada-ada. Ciri-ciri teks berita itu yang pertama adalah faktual, kemudian aktual, unik atau menarik, sistematis dan lengkap, seimbang, dan bahasanya komunikatif. Kalau faktual sesuai fakta tadi, kalau aktual itu terkini, unik dan menarik pembaca, sistematis, seimbang, dan yang keenam itu bahasanya komunikatif. Komunikatif itu bagaimana? Bahasanya itu bisa tersampaikan, informasi itu bisa disampaikan kepada pembaca, itu komunikatif. Teks berita. Yang pertama adalah berita langsung. Berita langsung itu berita yang langsung disampaikan oleh penulis tanpa mengada-ngada. Jadi apa adanya. Beritanya itu ditulis secara singkat dan lugas. Dan yang kedua adalah berita mendalam, yaitu berita yang dikembangkan melalui pendalaman dari hal-hal yang ada di bawah permukaan. Dan yang ketiga adalah berita investigasi, yaitu berita yang dikembangkan melalui penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Dan berita interpretasi adalah berita yang disesuaikan oleh pendapat penulis atau reporter. Dan yang terakhir adalah berita opini, yaitu berita yang sesuai pendapat seseorang. Seseorang itu siapa? Bisa para tokoh, para ahli, atau para cendekiawan mengenai sesuatu hal. Sekarang kita menuju ke unsur-unsur teks berita. Di dalam bahasa Inggris, unsur teks berita itu dikenal dengan singkatan 5W1H. W yang pertama itu adalah what, apa. W yang kedua adalah where, di mana. W yang ketiga adalah when, kapan. W yang keempat adalah who, siapa. W yang kelima adalah why, mengapa. Dan satu hanya itu adalah how, bagaimana. Itu secara bahasa Inggris. Kemudian dalam bahasa Indonesia itu punya singkatan sendiri, yaitu disingkat dengan singkatan adik Simba. Kenapa kok disingkat dengan adik Simba? Itu punya kepanjangan ya. A, apa. Di mana. K, kapan. Itu adik. Simbanya, si, siapa.
M mengapa, ba bagaimana, sehingga semua itu disingkat menjadi adik Simba. Jadi secara bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia itu mempunyai maksud yang sama. Jadi tinggal kita lebih paham yang mana, mengingatnya 5W1H atau adik Simba. Kenapa kok harus ada di dalam teks berita? Karena itu adalah unsur yang paling penting. Apa? Peristiwa apa yang sedang terjadi? Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan? Kapan waktunya terjadi? Kemudian siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu? Mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, jadi keenam unsur itu harus ada di dalam teks berita. Anak-anak, mengenai teks berita, pengertiannya tadi sudah, ciri-cirinya sudah, jenisnya juga sudah, dan yang terakhir tadi adalah unsur-unsur teks berita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh kalian semua dan semoga bermanfaat. Dan untuk kalian semua, tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, rajin ibadahnya. Semoga Allah segera mengangkat pandemi ini sehingga kita bisa bertemu kembali. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.